Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Qala wa la yukthiru mujalasatan nisa'i illa indal hajati wa alla yatakallama bikalamin lagwin ghairu mufidin lidinihi wa dunyahu. Ini masih nyambung ya tentang perkara hal-hal yang menyebabkan kefakiran dan hal-hal yang menyebabkan bebel otak kita. Wala yukthiru mujalasatan nisa ya. Jangan memperbanyak ya. Wala yukthiru mujalasatan nisa'i yaitu terlalu banyak bergaul dengan wanita. Yang bukan mahram ya nih. Illa indal hajati, kecuali memang ada hajat tertentu, ada kebutuhan di situ. Ya, jadi seperti orang yang ya kalau aktivitasnya, pekerjaannya memang selalu berhubungan dengan lawan jenis, itu kan namanya ada hajatnya dalam pekerjaan. Boleh saja. Ya, tapi jangan terlalu sering-sering juga, ya dibatasi juga lah kan gitu. Menjaga diri kita untuk berhubungan kepada orang-orang yang bukan mahramnya terlalu berlama-lama. Ya kalau ada hajatnya cukup sedikit saja nggak apa-apa gitu. Karena itu salah satu yang menyebabkan fakir dan menyebabkan otak jadi bebel lagi nuntut ilmu tuh. Jadi jangan terlalu banyak bergaul itu atau memperbanyak duduk. Ya, mujalasah itu kan duduk bersama-sama, artinya ya sering berinteraksi dengan wanita yang bukan mahramnya. Illa indal hajati, kecuali ada hajatnya. Kita ya karena pekerjaan, tuntutan pekerjaan ya kita pun harus jaga diri juga gitu ya, dibatasi juga lah. Jangan aji mumpung juga gitu. Kadang-kadang terlalu banyak kita bercampur dengan perempuan yang bukan mahramnya, itu menyebabkan kefakiran dan bebel otak kita. Wa alla yatakallama bikalamin lagwin, dan juga tidak berbicara dengan perkataan-perkataan yang sia-sia gitu. Jadi omongan-omongan yang sia-sia jangan sering-sering diungkapin, diucapin gitu. Ghairu mufidin, yang tidak ada faedahnya. Untuk apa? Lidinihi wa dunyahu, yang enggak ada faedahnya untuk agamanya dan tidak ada faedahnya untuk dunianya. Gitu ya. Ya, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, kalau nggak bisa diam. Itu artinya apa? Ya ngomong yang baik-baik aja. Jadi jangan ngomong yang sia-sia, yang kalau ada perkataan yang sia-sia nggak usah diomongin. Itu karena apa? Itu berimbas kepada ya kefakiran dan bebelnya otak kita, karena suka banyak omong dan omongannya kagak, kalau kata bahasa itu kagak kugu-lagu ya, omongan nggak ada faedahnya diomongin gitu. Jadi ngomong yang berfaedah ya, sesuai dengan hadis Nabi tadi, kul khairan aw liyasmut ya, berkatalah yang baik, tapi kalau nggak bisa udah diam aja dah, dengan diam. Wakila man ishtaghala bima la ya'nihi yafutuhu ma ya'nihi. Ada dikatakan ya, barang siapa yang sibuk dengan apa-apa yang tidak ada gunanya, artinya ngomong kayak apa kayak, yang menyibukkan dirinya kepada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yafutuhu ma ya'nihi, maka akan hilang ya daripadanya apa sesuatu yang berguna baginya. Jadi yang berguna akan hilang darinya. Karena apa? Selalu melakukan hal-hal yang tidak berguna, selalu ngomong hal-hal yang tidak ada gunanya. Itu akan hilang dengan sendirinya sesuatu yang berguna bagi dirinya gitu ya. Ya. Salah satu hadis Nabi juga menjelaskan ya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi gitu. Salah satu daripada tanda bagusnya Islam seseorang adalah maka dia akan meninggalkan hal-hal yang tidak ada gunanya gitu. Jadi
Orang itu dikatakan Islamnya baik itu kalau dia sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah, yang kagak ada manfaatnya, itu jangan dikerjain. Gitu. Cari yang berfaedahnya, ada manfaatnya dah. Itu. Kadang-kadang, mohon maaf nih, ada orang beralasan, ya ngisi waktu daripada kagak ngapa-ngapain, main gaple, kan nggak pakai duit. Tetap aja, kan masih bisa kan? Aktivitas yang lain kan masih bisa gitu, yang ada manfaatnya, yang bagus lah, yang gitu. Kan pada berdalih begitu ya, nungguin bola nih gitu ya, main gaple gitu ya. Kan nggak pakai duit, ya udah ketahuan dari namanya aja tuh ya. Kan ulama ngasih nama gaple itu asal kata di gofala yaghfilu, artinya lalai. Iya. Gaple itu kan bahasa Arab, asalnya goflah. Orang Indonesia nggak bisa nyebut goflah, nyebutnya gaple. Iya. Orang yang main gaple udah pasti apa? Lalai gitu. Ya, orang main gaple keluar mulutnya juga nggak bagus, ya. Perkataannya pasti nggak bagus orang main gaple. Mati loh, kan begitu ya? Ya gitu ya. Mati loh. Maksudnya mati apanya? Jalannya bukan apanya, bukan orangnya, kan gitu. Mati loh. Mati apa? Dimatiin jalan orang itu biar bisa nggak jalan, kan dia kalah dari gitu. Ya iya, orang main gaple nyumpain orang mulu tuh. Udah gitu yang main gaple, ini mertuanya, ini mantunya. Kata mantunya, mati lu lah. Lo mertuanya kalap, usai gue dikata mati lo, ribut. Ya. Makanya tarkuhu ma la ya'nihi gitu ya. Tinggalin apa-apa yang kagak ada manfaatnya. Emang udah ketahuan itu salah, ya. Ketahuan itu nggak baik, ya udah jangan dikerjain. Cari alternatif lain gitu. Kayak kemarin tuh kan beredar ya di medsos, di WhatsApp, waktu tanggal berapa tuh beredar jalanan dari Rumah Sakit Fatmawati yang menuju Pondok Labu di AB itu jangan lurus lagi, kan itu udah searah, harus muter ke mana? Nah, ke Pinang. Jangan lagi lewat situ, karena apa? Di depan patung ada CCTV. Pas habis begitu, orang pada apa tuh? Pada muter, kagak pada lewat situ, takut ada CCTV nanti ada tilang elektronik katanya. Kalau dalam hati kecil saya, min husni islamil mar'i tarku malayani, walaupun nggak ada CCTV, karena emang itu nggak baik, ya jangan lewat situ. Jangan karena ada CCTV jadi kita kagak lewat situ, kan gitu ya. Sama juga begini, lu nggak kagak pakai helm, kagak ada polisi, kan gitu ya. Padahal helm itu bakal apa? Ya bakal keselamatan kita, kan gitu. Salah satunya itu, maksudnya dari bagusnya Islam kita ketahuan dari apa? Ketika kita meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya gitu. Sejauh mana kita bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak baik, maka sebegitulah bagusnya Islam seseorang. Dan ini termasuk daripada hal-hal yang bisa menyebabkan ternyata otak kita jadi cerdas, ya, kehidupan kita juga jauh daripada kefakiran. Orang-orang yang suka ngomong yang kagak semenggah, yang apa aja diomongin, itu termasuk adalah yang mendatangkan penyakit fakir dan kebodohan di dalam dirinya, itu ya. Dan juga qala Bazar Jamhar, ya, ada seorang namanya Bazar Jamhar. Idza ra'aita ar-rajula yukthirul kalama fastayqin bijununihi. Ya. Apa kata dia? Berkata seorang ulama, idza ra'aitar rajula, jikalau engkau melihat seseorang, ya, yukthirul kalama, banyak omong, ya. Kalau engkau melihat seseorang banyak omong, ya, pastaikin bijununihi, maka yakinlah, ya, siapa kamu dengan kegilaannya, ya. Jadi kita kudu yakin bahwa saya orang itu orang gila, ngomong mulu gitu. Jadi banyak omong, kebanyakan omong. Jadi bukan ngomong yang, ya, kalau orang banyak ngomong, lah itu penceramah katanya ngomong mulu, lah itu mah lain. Nah, penceramah memang tukang ngomong, yang berkenaan dengan nasihat dan gitu. Artinya apa? Ada orang yang terlalu banyak omong dan omongannya itu jadi apa? Ngelantur kemana-mana. Nah, nggak ada manfaatnya. Pastaikin bijununihi. Kata Bazar Jamhar menyebutkan, kalau engkau melihat seseorang yang suka banyak omong, yakinilah bahwasanya dia itu apa? Gila. Ya, jangan ditemenin, jangan ditimpalin gitu ya. Orang kita gitu ya, kita mau ngobrol, kita nggak kebagian ngomong. Kita ngobrol nih nggak kebagian ngomong, apa?
dia mulu yang ngomong, kagak udah dia ngomong. Habis dicas apa diapain itu orang gitu. Tinggal. Nah, itu. Kita ya sama aja kita ngomong sama orang apa? Orang gila dan gitu. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu an, idza tammal aqlu naqasal kalamu. Kata Sayyidina Ali, jika sempurna akal seseorang, idza tammal aqlu naqasal kalam, maka sedikitlah perkataannya. Orang kalau sempurna akalnya maka dia tidak akan banyak omong, diem ya. Kita kalau ngeliatin orang alim gitu ya, orang alim tuh kebanyakan diem. Kalau nggak ditanya nggak ngomong, dia santai aja. Ada orang ngomong mulu gitu juga bosen juga dengerin ya kan gitu ya. Orang-orang alim kita liatin banyakan diemnya. Karena apa? Idza tammal aqlu naqasal kalam. Jika sempurna akal seseorang maka dia akan sedikit bicaranya, nggak banyak omong. Tetapi sekali-kali ngomong, penuh makna, penuh hikmah, penuh faedah. Itu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ittafaqa li fi hadzal ma'na syi'run idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i in kana muksara. Nah, ini berkatalah tuan musannif, sang pengarang ini kitab, ya, bahwasanya sepakat dia, ittafaqa li fi hadzal ma'na syi'run. Dia sepakat ketika Sayyidina Ali berkata, ketika Bazam Jamhar berkata, ini sesuai dengan syair ya. Ada satu syair yang menyebutkan idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu ya, jikalau sempurna akal seseorang maka sedikit dia bicaranya. Wa aikin bihumkil mar'i in kana muksara ya, dan dia yakinilah gitu ya, bihumkil mar'i, dengan kebodohan seseorang. Jikalau apa? In kana miksara atau muksira. Jadi kalau ada orang yang ketika sempurna akalnya udah pasti dia tidak akan banyak ngomong, dan yakinilah dengan kebodohan seseorang jikalau ia banyak omongnya ya, banyak bicaranya. Orang yang banyak omong sebetulnya ketahuan apanya? Kebodohannya. Semakin dia banyak ngomong, semakin banyak dia terpeleset, maka dia semakin kelihatan apanya? Kebodohannya. Inilah makanya salah satu daripada yang diingatkan kita, bagaimana kita menjauhi daripada kefakiran ya, dan kebodohan, daripada cerdasnya otak kita, itu tidak banyak bicara kecuali dalam hal kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan agama. Itu apalagi kebaikan agama mah. Jadi kalau bicara kebaikan agama ya harus disampaikan tuh, jangan diem aja. Jadi jangan mentang-mentang kita nggak boleh banyak bicara, tetapi ada sesuatu yang salah kita diem aja. Bukan begitu, salah ya. Jadi kalau dikatakan kulil haqqa walau kana murra ya, katakanlah yang benar, yang baik walaupun itu pahit. Sebut, kasih tahu ya. Kalau dalam hadis disebutkan idza ra'aitumul munkara falyughayyirhu biyadihi. Kalau memang kita tahu itu salah, kasih tahu, jangan didiemin aja. Kita padahal tahu yang benar yang mana, kalau kita nggak kasih tahu dosa kita. Jadi kalau dalam hal itu ya, arti dalam hal ketika kita memberitahu kepada orang lain sesuatu yang salah, itu boleh kita omongin. Jangan mentang-mentang, jangan banyak omong, diem aja. Ada orang salah kita diem aja, salah juga, nggak begitu. Jadi dalam konteks yang berbeda, artinya ketika kita melihat sebuah kesalahan, maka rubahlah kesalahan itu dengan kemampuan kita. Tapi ketika kita melihat ya ada orang yang terlalu banyak omong, yang tidak ada kebaikan yang untuk jangankan untuk agamanya, untuk dunianya saja udah nggak ada kebaikan karena terlalu banyak omong. Yakinilah bahwasanya orang itu orang gila kan gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung lagi insyaallah minggu depan.